barusan menunjukkan bagaimana perlunya konsep transformasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah aplikasi dari refleksi. Bagaimana ketika ambulans itu melaju, tentu ada urgensinya, sehingga mobil atau pengendara motor yang di depannya dapat melihat dari kaca spionnya bahwa tulisannya itu adalah ambulans, bukan tulisan terbalik, tapi tulisan dengan benar tulisannya adalah ambulans. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi, yaitu komposisi transformasi geometri. Nah, sebenarnya karena di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai matriks, mengenai translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, kali ini saya akan hanya mengulang kembali untuk rumusnya, karena memang ketika kita membahas mengenai komposisi transformasi, kita harus ingat rumus dari masing-masing transformasi tersebut. Oke. Pengertian atau pemahaman dari komposisi transformasi itu apa sih gitu. Nah, jadi di sini ada keterangannya, komposisi transformasi adalah gabungan dari beberapa transformasi. Nah, bisa kita lihat rumus yang di bawah ya. Misalkan suatu bangun ditransformasi kita sebut T1, dilanjutkan dengan transformasi kedua, hasilnya dilanjutkan lagi dengan transformasi ketiga, dan dilanjutkan lagi dengan transformasi keempat. Semua ini dapat ditulis dalam bentuk simbol komposisi transformasi, yaitu T4, kemudian di transformasi T3, transformasi T2, transformasi T1. Nah, jadi perlu teman-teman ingat, di sini bisa kita tuliskan ya. Jadi misalnya kita misalkan di sini adalah bayangan benda. Kemudian di sini Tn. Nah, di sini kita misalkan T3, kemudian T2, kemudian T1, kemudian di B. Ini adalah bendanya. Nah, jadi mentransformasikan itu, kita ingat harus dimulai dari sebelah kanan, jangan dari sebelah kiri, harus dari sebelah kanan. Jadi dari sini dulu, misalkan ini adalah refleksi, kemudian dilanjutkan lagi dengan misalkan translasi, kemudian dilanjutkan lagi dengan rotasi, dan terusnya. Jadi kita harus mulai dari sebelah kanan, jangan dari sebelah kiri. Itu yang perlu teman-teman ingat. Di sini adalah komposisi translasi. Rumusnya sudah jelas ya, sudah ada, dimulai dari rumus translasi, kemudian komposisi translasi. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita akan masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini dapat kita lihat, diketahui T1 1,2 atau 1,2, bisa kita tuliskan 1,2 juga. Kemudian T2-nya -1, -2. Nah, peta titik A 2,-3 yang ditranslasikan oleh T1 ditransformasikan lagi dengan T2. Nah, jadi kita bisa mengerjakan dengan beberapa cara ya. Pertama, kita bisa translasikan dulu. Nah, ini kita tulis patternnya dulu. Jadi, penulisannya seperti ini teman-teman. T1 ditransformasikan T2, kemudian di sini 2,-3. Nah, artinya bagaimana? Berarti kita transformasikan dulu. Nah, berarti urutannya seperti ini. T1, karena dia translasi, berarti T2, kemudian di sini kita tuliskan 2-3, seperti ini. Nah, kalau kita mau hitung satu persatu, maka yang pertama kita hitung dulu A 2,-3 ditranslasikan terhadap T2 dulu. T2 terlebih dahulu ya. Yaitu -1, -2. Nah, berarti A aksen atau bayangannya. Nah, perlu kita ingat, kalau rumus translasi itu seperti apa? Nah, untuk translasi, misalkan AX, Y ditranslasikan terhadap kita misalkan A.
B. Sebenarnya sudah ada di slide sebelumnya ya. Tapi supaya lebih jelas lagi, nah ini kita tulis di sini. Berarti ini menjadi X plus A, X plus B. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, berarti di sini bisa kita tulis. Berarti X plus A berarti 2 plus min 1, maka kita tuliskan saja min 1. Kemudian Y plus B. Nah, B-nya adalah min 2, berarti kita tuliskan min 3 plus min 2, berarti kita tuliskan saja min 2. Nah, berarti A aksen ini sama dengan 1, min 5. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan translasi terhadap T1. Berarti A aksen ini tadi kita translasikan lagi. Kita translasikan lagi terhadap T1 sekarang, yaitu 1,2 atau 1,2. Nah, berarti A aksen jadinya, karena dia sudah transformasi kedua. Nah, langsung saja ya. Berarti 1 ditambah 1 yaitu 2, min 5 ditambah 2 yaitu min 3. Sehingga jawaban yang tepat yang mana? 2, min 3. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah C. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Kita membahas mengenai komposisi refleksi. Di sini sudah terdapat rumusnya semua ya, untuk mengingatkan kita dengan materi yang sebelumnya sudah dibahas. Nah, untuk lebih jelas lagi mengenai komposisi refleksi, maka kita akan masuk ke contoh soalnya. Nah, untuk menyelesaikan soal komposisi transformasi refleksi, kita perlu ingat kembali rumus refleksi terhadap Y sama dengan K. Nah, karena Y-nya di sini adalah 2, jadi kita misalkan 2 itu adalah K, maka rumusnya adalah bayangannya menjadi X, 2K min Y. Nah, jadi bisa kita selesaikan. Pertama, kita cari bayangan untuk pencerminan terhadap Y sama dengan 2. Maka dapat kita tuliskan A 1,2 ini direfleksikan terhadap Y sama dengan 2. Nah, sesuai rumus yang tadi, kita tulis di bawah, maka bayangannya menjadi X. X-nya tetap, berarti 1,2K min Y. Karena K-nya adalah 2, berarti 2 dikali 2, dikurang Y-nya adalah 2. Maka bayangannya menjadi 1,4 dikurang 2 berarti menjadi 2. Nah, ini untuk bayangan dicerminkan terhadap Y sama dengan 2. Nah, kemudian pencerminan yang kedua yaitu terhadap garis Y sama dengan min 1. Sama, rumusnya sama, karena dia Y sama dengan K. Jadi, kita tuliskan A aksen 1,2 direfleksikan terhadap Y sama dengan min 1. Nah, kita tulis di bawah ya. Berarti bayangannya menjadi A aksen-aksen. Karena dia udah transformasi kedua. Maka menjadi X-nya tetap. Sesuai rumus yang tadi berarti 1, nah ini 2K. Karena K-nya min 1 berarti 2 dikali min 1 dikurang Y. Y-nya adalah 2. Nah, berarti A aksen-aksen ini menjadi 1, 2 dikali min 1 adalah min 2, min 2 adalah min 4. Nah, seperti itu. Maka jawaban yang tepat bisa kita lihat adalah 1, min 4 yaitu B. Komposisi terhadap rotasi. Komposisi rotasi maksudnya. Nah, pada slide ini sudah ada lengkap rumus-rumus untuk rotasi untuk mengingatkan kita apa saja nanti yang digunakan untuk menyelesaikan soal-soal rotasi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan masuk dengan contoh soal komposisi rotasi ya.
Nah, pada soal ini, bayangan titik A 8,6 oleh suatu rotasi sejauh 150 derajat dengan titik pusat di 0,0 ya. Dilanjutkan dengan rotasi sejauh 30 derajat. Nah, rumusnya sudah ada di bawah, yaitu rumus rotasi sejauh alfa. Alfa itu adalah sudut rotasinya dengan pusat di 0,0. Nah, maka untuk menyelesaikan soal ini langsung kita substitusi ke rumus saja. Maka untuk yang pertama, yaitu rotasi sejauh 150 derajat. Nah, maka dapat kita tuliskan bayangan A sama dengan cos alfa, berarti cos 150 derajat, yaitu min 1/2 akar 3. Kemudian sin alfa yaitu 1/2. Kemudian min sin alfa berarti min 1/2. Kemudian di sini min 1/2 akar 3. Kemudian dikalikan dengan X, Y-nya adalah 8 min 6. Maka akan kita dapat hasilnya min 4 akar 3 ditambah 3. Kemudian 4 ditambah 3 akar 3. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan rotasi sejauh 30 derajat. Nah, ini adalah A aksen. Kemudian rotasi yang kedua yaitu 30 derajat. Maka dapat kita tuliskan A aksen-aksen sama dengan sesuai rumus yang tadi. Maka dapat kita tuliskan 1/2 akar 3, maaf, min 1/2 akar 3, kemudian di sini ada 1/2, kemudian di sini min 1/2, kemudian di sini adalah min 1/2 akar 3. Nah, kemudian dikalikan dengan yang tadi, yang A aksen. Oke, menjadi min 4 akar 3 ditambah 3, kemudian di sini 4 ditambah 3 akar 3. Nah, maka A aksen-aksen nanti kita dapatkan adalah min 8, 6. Nah, seperti itu. Adalah komposisi dilatasi. Nah, rumusnya juga sudah ada di slide ini ya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan langsung masuk ke contoh soalnya. Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan dua rumus ya. Karena yang pertama dia adalah dilatasi dengan faktor skala 3, yaitu kita menggunakan rumus yang di atas. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan rotasi setengah putaran, yaitu rumus yang di bawah. Setengah putaran itu adalah 180 derajat. Nah, perlu teman-teman ingat juga bahwa cos 180 derajat itu sama dengan min 1, sedangkan sin 180 derajat itu sama dengan 0. Nah, maka bisa kita selesaikan ya. Mulai dari yang pertama, di sini P adalah min 5/3,2. Nah, ini didilatasi dengan faktor skala itu sama dengan 3. Dengan pusatnya 0,0. Oke. Nah, maka kita cari satu persatu supaya lebih gampang ya. Maka bayangan dari X sama dengan K. Kita langsung saja karena rumusnya sudah ada ya. Maka langsung kita tuliskan saja. K-nya adalah 3 dikali X-nya adalah min 5/3 dikurang, nah A ini dan B adalah pusat dilatasi, yaitu 0,0. Berarti A-nya adalah 0. Sehingga kita dapatkan untuk bayangan X atau X aksen itu sama dengan min 5. Kemudian untuk Y aksen, sama rumusnya sudah ada. Maka 3 dikali Y-nya adalah 2. Dikurang 0, maka ini sama dengan 6. Maka kita dapatkan untuk bayangan P, dilatasi dengan faktor skala K sama dengan 3, yaitu min 5,6.
Nah, kemudian dilanjutkan dengan rotasi 180 derajat dengan pusat rotasinya yaitu 0,0. Nah, rumusnya sudah ada ya. Maka tinggal kita masukkan saja. Maka menjadi P aksen-aksen ya. Sama dengan, nah di sini cos 180 tadi adalah min 1, kemudian di sini 0, kemudian di sini 1, maaf, di sini adalah 0, di sini adalah min 1. Nah, kemudian di sini adalah min 5, di sini 6. Maka nanti akan kita dapatkan P aksen-aksen atau transformasi kedua, yaitu 5 min 6. Oke, seperti ini. Maka nanti jawaban yang tepat adalah D. Nah, sekian untuk komposisi transformasi geometri pada pertemuan kali ini. Nanti di akhir pertemuan akan ada kuis. Nah, teman-teman semoga bisa mengerjakan semuanya ya. Terima kasih.